Alhamdulillah alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita haturkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan hari ini yang sama-sama kita rasakan adalah nikmat sehat, nikmat bersilaturahmi, nikmat mencari ilmu, dan tentu nikmat yang paling luhur adalah nikmat iman dan Islam. Semoga sampai kita menutup mata kita senantiasa dalam iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga semua nikmat-nikmat yang kita rasakan hari ini kita selalu menjadi orang-orang yang mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Islam adalah agama yang cocok untuk manusia. Allah menyatakan dalam surat Ar-Rum ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Cocokkan, hadapkan, sinergikan diri, jiwa dan raga kepada agama Islam. Artinya Islam itu yang paling cocok dengan kita. Tidak semata-mata Allah menyuruh kepada kita untuk mencocokkan agama kepada kehidupan kita dalam segala aspek. Kalau tidak ada cocok dengan kita, ya. Jadi secara kodrati Islam adalah sangat cocok untuk kehidupan manusia di dalam menjalankan hidupnya. Kemudian Islam juga adalah agama yang tidak menyulitkan. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Tidaklah Allah menjadikan untuk kalian di dalam beragama ini sulit. Artinya ad-dinu yusrun. Untuk dalam beberapa keterangan ad-dinu yusrun. Agama Islam itu mudah. Agama Islam itu tidak menyulitkan. Lalu kenapa banyak manusia yang merasa kesulitan dalam beragama? Lalu kenapa masih banyak orang yang tidak mencocokkan segala kehidupannya dengan agama? Itu persoalannya di mana? Ya, semoga kita bisa menyimpulkan kenapa. Ada apa kok manusia tidak mau nyurupkan, tidak mau mencocokkan kehidupannya, permasalahannya dengan agama Islam. Kenapa banyak yang menyatakan sulit beragama? Nah, ini masalahnya adalah bukan pada agama itu sendiri, tetapi barangkali ada pada kita manusianya. Sehingga terasa agama itu menjadi berat, terasa agama ini tidak cocok dengan kehidupannya, dengan kesehariannya. Padahal ayat-ayat tadi sudah harus menjadi keyakinan pada kita bahwa Islam adalah yang cocok dengan kita dan bahwa Islam adalah mudah. Dalam arti Islam bisa dilakukan kapanpun, bagaimanapun, dalam keadaan apapun bisa dilaksanakan. Tidak berarti dalam kondisi tertentu Islam tidak dapat dilaksanakan sehingga belang-belang gitu ya. Kadang kita beragama, kadang kita tidak beragama. Tidak seperti itu. Pada kesempatan ini kita akan membahas hal-hal yang sangat kental dengan dunia kita, dunia keperempuanan, dunia wanita. Judulnya tabarruj. Mungkin ini sudah populer ya di kalangan kita atau bisa jadi belum terlalu familiar, belum terlalu didengar, banyak didengar. Dan dalam kajian ini marilah kita sama-sama
mendalami, memahami semuanya agar, nah ketika kita mencocokkan, ini ada semacam keyakinan, kesadaran, tidak atas dasar paksaan. Ketika kita sudah memahami dan ini cocok, maka semua dari kita adalah tinggal melakukan, tinggal mengikuti, sami'na wa ata'na, tidak lagi tawar-menawar, tidak lagi khiyaroh ya. Selama itu tidak ada khiyaroh, tidak ada tawaran atau pilihan bagi kita. Ibu-ibu, pada kajian siang kita hari ini, apa yang akan disampaikan? Sebelum menyampaikan lebih banyak, kita akan menentukan dulu tujuannya, agar apa yang kita sampaikan, ibu-ibu bisa menakar apakah ini sesuai dengan tujuannya atau tidak. Sehingga bila belum sampai pada tujuannya, maka kita harus penasaran gitu. Ini belum selesai, saya belum sampai nih ke tujuan. Inginnya seperti itu. Yang tidak lain adalah kita ingin mengasah kecerdasan qalbiyah kita. Setiap manusia punya kecerdasan, setiap manusia punya hati. Nah, kecerdasan hati, marilah kita uji hari ini di majelis ilmu ini, di tempat Baitullah ini, tempat rumah Allah ini. Kita akan mengukur kecerdasan kita, mengasah kecerdasan qalbiyah kita. Apakah hati kita, yang biasa disebut qalbun itu hati kita ini cerdas ataukah bagaimana? Ini mangga kita hari ini sama-sama mengukur. Tidak mengukur orang lain, kita mengukur sendiri aja supaya lebih enak, lebih terbuka pada diri sendiri. Meliputi apa, Bu? Kecerdasan yang ada di dalam diri kita ini meliputi, nah ini, Bu, meliputi 4 hal. Yang pertama, kabur-kabur. Tadi Bu ya, kecerdasan intelektual. Kumaha kabur. Meliputi kecerdasan intelektual. Apa Bu kecerdasan intelektual? Pada hari ini, itu aya Bu ketika diklik benten slide. Pak, tiasa ngabantos ya muncul. Nah, ketika ini dimunculkan, nah, itu ada, tapi tidak tetap gitu, Ustaz. Kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual tidak lain adalah kecerdasan berpikir, kecerdasan untuk bagaimana akal kita menerima informasi, akal kita memahami dengan baik gitu ya. Hari ini kita akan jadi kan dia keluar, tapi sepintas ada. Keluarnya sepintas. Yang pertama Bu ya tadi kecerdasan intelektual. Jadi kita hari ini akan mentransfer ilmu berkaitan dengan tabarruj. Bagaimana tabarruj dalam pandangan Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti Ibu nanti akan memahami, menyerap informasi ini, ilmu ini. Nah, ketika Ibu paham, kemudian dengan berbagai pertanyaan, seandainya nanti dibuka pertanyaan, kemudian setelah ada sanes maka dia Yosti cariosna Ibunya ayah itu biasa keluar, Masya Allah. Apakah kita bisa menyimpulkan oh tabarus itu ini gitu Bu ya, nanti kita akan menyampaikan materi ini. Itu kecerdasan intelektual. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Perasaan kita juga akan diasah. Apakah ketika kita menerima sesuatu yang berharga, sesuatu yang informasi ini penting, bagaimana emosi kita? Apakah kita senang?
Alhamdulillah ada ilmunya. Alhamdulillah sekarang jadi tahu. Ih, senang saya misalnya. Ataukah cuek saja? Nah, jika ibu berbahagia dengan sesuatu ilmu yang memberikan kebaikan kepada ibu, lalu hati kita bersyukur, alhamdulillah saya dapat ilmunya, maka kecerdasan emosi ibu tinggi. Artinya ibu benar-benar menerima ini sebagai satu kebaikan, satu keberuntungan, mendapat, akhirnya saya jadi tahu. Oh, kalau begini salah, kalau begini bagus. Berarti saya harus melakukan yang mana? Berarti kita menilai kumpulan ini atau ilmu yang disampaikan ini sesuatu yang berharga bagi dirinya sehingga bersyukur dengan ilmu tersebut. Maka kecerdasan emosi kita kuat di atas. Tapi kalau misalnya setelah didapatkan ilmu, alah yang begitu misalnya, terus ya nanti mau kita aja mau ini nih. Berarti kecerdasan emosi kita di mana? Ya. Yang ketiga, kecerdasan moral. Moral itu berkaitan dengan nilai, benar salah. Nah, ketika kita mengetahui itu salah, ini benar, maka bagaimana kita menyikapinya? Berarti saya harus mengikuti yang benar. Kalau tadi emosional itu lebih senang, bersyukur, ya, tidak sia-sia saya ngaji ke sini misalnya karena dapat ilmu, itu disambut dengan perasaan. Tapi kalau sudah moral, baik buruk, ini salah, ini benar. Nah, ketika tahu salah benar, apa yang akan kita putuskan? Apakah kita akan memilih yang salah, ataukah memilih yang benar? Ketika kita mulai hari ini, pemahaman saya jangan salah lagi, karena sudah ada patokannya, sudah ada kejelasan seperti ini. Berarti kita harus memilih yang benar. Maka kecerdasan moral ibu adalah di atas, cerdas. Atau misalnya, bagaimana ketika didapatkan ilmunya, sudah tahu yang benar, sudah tahu yang salah, tapi abai, pas pelaksanaannya, ya kumaha deui atuh. Misalnya ya kumaha deui atuh da lingkungan sekitar tidak mendukung. Nah, berarti kecerdasan moral kita dipertanyakan oleh kita sendiri, gitu. Dan yang keempat adalah kecerdasan spiritual atau beragama kita. Nah, ketika semua ilmunya sudah dapat, hati kita sudah condong, kemudian penilaian kita sudah menyatakan ini benar, maka saya harus mengikuti yang benar, maka ketika beragama tinggal dilakukan, tinggal diamalkan, sudah tidak ada ragu lagi. Berarti ibu kecerdasan spiritualnya oke. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, inilah saya. Karena saya sudah dapat ilmunya, hati saya sudah tunduk dengan ilmu itu, sudah paham, kemudian moral saya sudah menerima benar salah, maka saya tinggal menjalankan agama. Itu Bu ya, kecerdasan yang ini, itu namanya kecerdasan kolbiyah. Nah, pada hari ini kita akan menguji itu masing-masing saja Bu. Tidak harus kita menilai orang lain, kita menilai diri sendiri. Apakah semua materi atau apapun yang kita dapatkan, kecerdasan kita berjalankah, kosen kita ya, bekerjakah atau tidak? Kita tidak mengharapkan sebanyak itu pengajian atau kita mendapatkan ilmu-ilmu di Majelis Taklim, tapi spiritual kita masih tidak signifikan. Moral kita masih belum bisa memilih, bisa membedakan karena masih didominasi oleh adat, oleh budaya, oleh lingkungan yang tidak mendukung. Misalnya seperti itu. Mudah-mudahan tidak demikian. Semoga kita semua ada di tingkat yang tertinggi kecerdasan kolbiyah ini, baik intelektualnya, emosionalnya, moralnya maupun spiritualnya. Ada 4 Bu ya. 1 apa Bu? Intelektual, 2 emosional, 3 moral, dan keempat adalah spiritual. Nah, kecerdasan kita ini akan kita terapkan di pembahasan tabarruj. Ya, sebelum ke pembahasan tabarruj yang ada di tangan ibu masing-masing, kita akan mengemukakan dulu sepintas sekilas tentang persepsi orang tentang tabarruj, persepsi manusia tentang tabarruj. Ya, walaupun tadi kita belum diperjelas apa sih tabarruj itu. Yang pertama ada mengatakan rutinitas keseharian, itu mah urusan sapopoe. Udah aja lah urusan sehari-hari mah jalan aja.
Nggak usah diperdebatkan, itu malah Gus kumaha deui sapa poe tidak bisa lepas dari itu misalnya. Udahlah, dianggap biasa. Ada yang makna temporal, ya kumaha usumna, tren. Ya sekarang lagi tren apa ya ikuti aja. Atau kondisional, ikuti situasi. Sekarang lagi apa? Kalau lagi bahagia, kalau lagi berduka pakaiannya begini, kalau lagi bahagia pakaiannya begini. Atau individual, itu mah urusan pribadi. Nggak usah minta-minta pendapat ke orang lain. Mau pakai, mau dandan kayak gimana, urusan kita. Gitu, itu individual. Atau syar'i, ini ada kaitan dengan agama. Kalau ada kaitan dengan agama berarti kita akan menunggu bagaimana penjelasan agama tentang keseharian saya ini. Katakanlah tabarruj ini berias, ya berias. Bagaimana? Apakah ada kaitannya dengan urusan agama? Berarti saya harus hati-hati. Jangan-jangan ini tidak sesuai, misalnya dengan contoh, tidak sesuai dengan sunnah seperti itu. Jadi ada beberapa ya persepsi orang tentang tabarruj. Yang pertama rutinitas keseharian, urusan sehari-hari. Itu mah urusan yang tidak perlu diperdebatkan, udah sehari-hari pasti begitu berjalan gitu. Yang kedua temporal, ini yang tren-trenan. Ya gimana sekarang musimnya apa gitu ya. Sekarang tahun 2002 cenderungnya 2003 kemana nih 2023 ini ya. Urusan bersolek ini kemana ini, ya, ikuti aja tren yang ada. Yang kondisional mah lihat sikon. Lagi apa kita, lagi berkabung, lagi bersuka atau bagaimana, atau lagi biasa formal, tidak formal, gimana, ngikuti gitu ya, kondisional. Individual, urusan kita aja, nggak usah dikonsultasikan, nggak usah ditanya-tanyakan, itu urusan sendiri. Kita mau pakainya bagaimana, cuma orang gitu ya. Dan yang kelima adalah syar'i, ini berkaitan dengan agama, berarti harus sesuai dengan Quran Sunnah. Tergantung ibu ada di mana. Ya, mudah-mudahan kita sebagai anggota Persistri yang tujuannya jelas bagaimana memahami dan mengamalkan Al-Quran As-Sunnah, tentu dalam segala aspek kehidupan kita harus bagaimana Bu? Aqim wajhaka lid-dini hanifa, tak terkecuali dalam urusan tabarruj, harus disesuaikan, dicocokkan dengan agama bagi kita. Ya, mudah-mudahan sepaham kita semua, sehingga enak Bu ya kalau sudah satu persepsi, satu paham. Nah, selanjutnya mari kita buka, apa itu sih tabarruj? Kira-kira Bu, tabarruj ini bentuk apa ya? Pasti bahasa Arab. Dari apa? Tabarroja, ya tabarroju, tabarrujan. Masdar, ya. Tabarroja, ya tabarroju, tabarrujan. Itu bahasa Arab dari kata tabarroja. Nah, khususnya ini, tabarroja sendiri asalnya dari baroja. Yang sebelumnya baroja, kemudian ada tambahan tak, ya satu huruf, yang biasanya itu menunjukkan intensitas. Apa arti baroja? Baroja artinya nampak. Nampak itu apa Bu? Katingal. Atau meninggi, berarti meninggi itu ya di atas permukaan. Muncul gitu Bu ya. Jelas, secara bahasa Bu, jelas, terbuka. Nah, secara bahasa baroja itu tadi, nampak, meninggi, jelas, terbuka. Baroja sebangun dengan lafaz buruj. Ibu pasti sudah mendengar kalau kata buruj di mana Bu? Buruj. Di Al-Quran, surat Al-Buruj. Atau Ibu juga pernah mendengar Buruj Khalifa di Dubai. Iya. Benar, buruj. Apa itu Bu? Tower. Buruj Khalifa itu. Kenapa tower? Ya tinggi. Karena sifatnya tower itu pasti tinggi. Gak akan disebut tower kalau pendek segini. Artinya Bu, nampak. Dari kejauhan manapun seperti kita Monas. Monas itu buruj. Itu termasuk ya tower gitu ya. Dari ke arah manapun kelihatan Monas itu. Nah itu saking nampaknya. Saking meningginya maka kelihatan. Artinya benteng. Kenapa benteng disebut al-buruj atau buruj artinya benteng? Nah karena benteng itu pasti tinggi. Benteng itu pasti tinggi. Misalnya kalau mana sih rumahnya Ibu Anu? Tuh yang temboknya cat biru. Nanti karena kelihatan cat birunya permukaannya.
tidak menyebutkan tuh yang pondasinya, tidak seperti itu, karena pasti orang akan melihat yang tampaknya, yang jelasnya. Sedangkan menurut syar'i yang disebut tabarruj adalah menampakkan sesuatu yang semestinya tidak dinampakkan. Ya, menampakkan sesuatu yang tidak semestinya dinampakkan. Jelas, Bu? Menampakkan sesuatu yang tidak mesti ditampakkan. Berarti yang mestinya, yang semestinya ditutup, yang semestinya ya tidak ditampakkan, tidak dijelaskan. Nah, itu namanya tabarruj. Jadi menampakkan sesuatu yang semestinya tidak dinampakkan. Nah, ketika kita menampakkan yang semestinya tidak dinampakkan, itu adalah tabarruj, gitu. Sudah jelas, Bu ya? Nah, kita sekarang akan menjelaskan tentang tabarruj. Berarti tabarruj ini lebih apa, Ibu, sesuatu yang diperlihatkan lah, sesuatu yang diperlihatkan. Padahal semestinya tidak diperlihatkan. Nah, lanjutnya, Bu. Tabarruj itu ada dua macam. Ada tabarruj khilqiyah, ada tabarruj muktasabah. Khilqiyah, muktasabah. Apa khilqiyah? Adalah tina khilqun kholqun, Bu. Kholqun, berarti kholqun itu apa, Bu? Penciptaan. Yaitu tabarruj menampakkan fisik yang melekat. Jadi penciptaan berarti ke fisik yang melekat pada diri seseorang. Seperti rambut. Rambut tuh ada di diri kita. Harusnya rambut tuh ditutup, diperlihatkan. Nah, ketika diperlihatkan berarti tabarruj, begitu. Itu khilqiyah, karena ada di diri kita. Kulit tangan atau ada di tangan atau kaki atau apa saja yang semestinya ditutup, ini dibuka. Maka itu namanya tabarruj khilqiyah yang kaitannya dengan anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita. Itu adalah tabarruj khilqiyah. Adapun yang kedua adalah tabarruj muktasabah. Berarti tabarruj yang dibuat. Bukan dari ciptaan Allah gitu ya, yang ada di tubuh kita, di badan kita. Atau direkayasa ya, Bu, muktasabah itu. Seperti apa? Mode pakaian. Model berpakaian yang ditempelkan ke badan kita. Si mode itu ditempelkan ke badan kita. Kemudian bermake up. Bagaimana kita merias wajah. Itu adalah bagian dari tabarruj yang di luar kita, gitu ya, di luar tubuh kita, masuk ke kita. Kemudian perhiasan. Bisa cincin, gelang, kalung, itu adalah bagian dari tabarruj muktasabah yang diupayakan, yang dibikin, diayak-ayak, kemudian digunakan di tubuh kita. Ya. Misal yang seharusnya rambut tadi. Seharusnya rambut bagi kita sebagai seorang muslim di bagaimana, Bu? Ditutup, kemudian kita buka. Berarti sudah tabarruj. Ditambah lagi ada perhiasan lain yang nempel di rambutnya. Berarti sudah dua tabarrujnya, baik khilqiyah maupun muktasabah. Atau di tangan ada gelang, atau di leher ada kalung. Leher yang harusnya ditutup diperlihatkan, ditambah kalung misalnya. Itu adalah dua tabarruj ya yang masuk di dalam kasus itu. Nah, karena tadi kita sudah mendapatkan penjelasannya, definisinya, kemudian sekarang bagaimana hukumnya tabarruj itu? Boleh atau tidak? Berbicara hukum itu boleh atau tidak?
berbicara hukum itu boleh atau tidak tabarruj. Nah, ayat yang menukik khusus lafaz tertentu dalam tabarruj ini dengan lafaz tabarruj adalah surat ini. Al-Ahzab 33. Yang langsung kata itu muncul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tabarrajna. Wala tabarrajna. Fi'il apa, Bu? Fi'il nahyi. Domirnya untuk hunna, perempuan. Janganlah kalian bertabarruj, artinya menampakkan yang semestinya tidak dinampakkan. Apalagi kalau tabarrujnya ini tabarrujal jahiliyah. Seperti menampakkannya seperti bertabarrujnya al-jahili, orang jahiliyah. Apa yang disebut jahiliyah? Orang bodoh asa arti ya. Yang maksud apa? Mereka yang tidak, bukan berarti mereka orang jahiliyah itu benar-benar bodoh, tidak mengerti apa-apa. Tapi mereka bukan lawan jahili apa, Bu? Syar'i gitu ya, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi mereka menganut atau menjadikan syariat yang selain syariat Islam. Al-ula, ditambah al-ula, ula teh dulu yang pertama. Nah, di dalam tafsir dikatakan al-jahiliyatil ula, secara kedudukan al-ula adalah sifat. Tabarruj jahili yang dulu, berarti logikanya yang sekarang. Dulu lawannya adalah sekarang. Nah, kalau ayat ini ulangi melarang tentang apa? Jangan bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah dulu. Berarti logikanya boleh bertabarruj kalau mengikuti cara tabarruj orang jahiliyah sekarang. Begitu mafhum mukhalafahnya. Tapi di tafsir tersebut itu al-ula sifat tapi tidak termasuk syarat. Seperti perbandingannya ayat tentang riba. Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan. Janganlah kalian memakan riba yang berlipat-lipat ganda. Sudah mah berlipat, dilipatkan lagi. Sehingga kita menerjemahkan berlipat-lipat ganda. Jangan memakan riba. Jangan melakukan riba yang berlipat-lipat. Logikanya, kalau tidak berlipat-lipat, boleh. Begitu. Ya, secara logikanya. Kalau kita tidak mengikuti penjelasan tafsirnya. Artinya kalau hanya 10% jadi boleh. Padahal mafhum itu bertentangan dengan nas. Mafhum boleh, bisa Bu diterima. Ada di dalam di dalam metodologi hukum Islam dikenal dengan adanya mafhum, lawan dari mantuk. Tapi bagaimana mafhum jika bertentangan dengan nas? Kata mafhum boleh riba asal tidak berlipat kan gitu. Tapi kata nas ahallallahul bai'a wa harrama riba. Coba kita mau ngambil yang mana? Boleh katanya riba asal tidak berlipat-lipat. Kata Al-Quran ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Mana yang harus diambil? Nas. Walaupun akal kita bisa menempuh pemikiran itu. Asal tidak berlipat-lipat boleh riba. Nah, ini adalah contoh yang sama dengan kasus itu. Jadi bukan li syarti. Kalau li syarti asal tidak berlipat-lipat boleh. Lalu apa maknanya? Al-ula di situ, sifat di situ libayani sya'ni, untuk menjelaskan keadaan bahwa riba itu memang bisa melipat-lipatkan ganda harta orang yang asalnya hanya pinjam 10 juta, bisa terbenam hartanya 100 juta bahkan habis. Saking jahatnya riba. Libayani sya'ni. Ini juga sama.
tabarrujal jahiliyatil ula. Bahwa yang tabarruj itu tidak lain adalah mereka al-jahili. Mereka yang tidak mengerti, yang mereka tidak menjadikan agama Allah sebagai tadi pegangan, tidak akim wajhaka, tidak mencocokkan dengan agama. Lalu al-ula, dulu memang yang namanya pemikiran jahili itu bukan hari ini saja. Sejak dulu orang berpikir tidak sama dengan syariat Islam itu sudah ada. Ketika Islam mengajarkan A, B, C, D, orang yang tidak sepaham, orang yang hatinya menolak Islam, pasti dia akan mencari pikiran yang lain. Tidak lain adalah pikiran jahili. Sejak kapan itu? Sejak dulu. Untuk menegaskan bahwa pikiran itu sudah ada sejak dulu. Bukan berarti kalau jahiliyah sekarang boleh. Tapi libayani sya'ni, untuk menjelaskan bahwa cara manusia untuk menentang Al-Quran itu sudah sejak dari dulu. Pikiran-pikiran jahiliyah itu sejak dari dulu. Jadi persoalannya bagaimana, Bu? Mau dulu, mau sekarang, selama itu jahili, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Begitu. Selama tabarrujnya itu adalah tabarruj yang jahili, maka dilarang. Maka kalau kita simpulkan hukumnya menjadi seperti ini. Haram jika berias bertabarruj seperti orang jahiliyah dulu. Sudah kita pahami, dulu di sini bukan li syarti, tapi libayani sya'ni, untuk menjelaskan keadaan bahwa sudah tersedak dulu itu ya, yang namanya manusia menentang para rasulnya itu. Boleh jika tidak menunjukkan pada tabarruj jahili. Yang mana yang tidak tabarruj jahili? Mari kita simak. Yang tabarruj jahili berarti harus kita hindari. Nah, kita tadi Ibu tes lagi. Intelektual. Ibu sudah dapat info kan? Sekarang informasi sudah dapat. Ilmunya sudah diterima oleh Ibu. Apa itu tabarruj? Definisinya apa? Kemudian apa jenisnya? Kemudian dasar hukumnya apa? Secara intelektual Ibu sudah menyerap. Artinya sudah diterima, ilmu sudah ditransfer. Bagaimana emosi kita, emosional kita. Ketika ini disampaikan, bagaimana kita senang atau biasa-biasa saja. Atau, berarti saya harus hati-hati nih. Nah, ada nggak perasaan-perasaan itu? Jadi kita kelola perasaan ini. Jika misalnya ada yang keseharian kita tidak sesuai, berarti kita nih harus mengelola. Nah, bagaimana kita harus menyesuaikan? Ada semacam ada tanggung jawab gitu ya. Kemudian moral kita juga ada tanggung jawab. Berarti saya harus menghentikan ini. Berarti saya harus, nah begitu. Lalu spiritual, kalau begitu inilah cara saya beragama. Jadi begitu. Bukan hanya sepintas saja, ya. Udah ini selesai, udah urusannya balik lagi ke saya. Seperti saya belum mendapatkan ilmu ini. Itu tidak diharapkan ya, seperti itu. Berarti kecerdasan qalbiyah kita ada posisi mana ya, kalau kita tidak berpengaruh, ya, tidak ada signifikansi gitu ya apa yang disampaikan. Nah, tabarruj yang mana tuh yang dibolehkan? Kalau tadi berarti yang tidak jahili itu yang mana? Tabarruj yang jahili itu yang tidak jahili itu yang mana? Nah, ini balik lagi, semuanya kita didasarkan pada dalil. Kalaupun toh ada menampakkan yang seharusnya tidak dinampakkan, ada dibolehkan, dibenarkan, ya kita katakan, kita sampaikan. Nah, ini ada pada, ini kasusnya surat An-Nur ayat 60. Surat An-Nur ayat 60. Bahwa ada sekelompok perempuan, ayatnya surat An-Nur 60, boleh dibuka Ibu. Nah, ini wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan, dan perempuan yang duduk, al qawaidu minan nisa'i, al qawaid yang duduk artinya yang sudah menopause, yang sudah tidak produktif lagi, allati la yarjuna nikahan, yang tidak lagi punya hasrat untuk menikah. Ini Ibu ya, kita harus harus cermat memaknai ini. Di sini tidak menyinggung usia. Mau berapa usianya, tidak disebut usianya.
Karena usia itu akan berpengaruh dengan seiring perkembangan dan situasi zaman. Zaman hari ini Bu, zaman sekarang kita tahun 2000-an ini adalah zaman yang angka harapan hidup kita meningkat. Dulu Bu, angka harapan hidup itu 60-an tahun itu sudah rentak, sudah tua. Bahkan relatif kematian itu di angka itu. Tapi sekarang seiring dengan kemajuan zaman, kemajuan berpikir, perbaikan gizi, meleknya masyarakat tetap kesehatan, naik angka harapan hidupnya 70 Bu. Berarti kecenderungan manusia itu hidup 70 tahun. Sekarang usia 50 tahun itu masih muda Bu. Karena apa? Ya itu ada pengaruh-pengaruh dari penyikapan, ya situasi, pengetahuan orang, kemudian pola hidup. Nah, yang disebut menopause bisa jadi mungkin nanti bergeser waktu usianya. Dulu 45 tahun sudah menopause. Sekarang ada yang masih subur Bu, 45 tahun. Bisa jadi 60 menopause. Jadi ini tidak melihat usia, tapi melihat kepada normatifnya. Nah, saya baca sejarahnya di beberapa tafsir. Jadi ayat ini pada masa turunnya dikaitkan dengan masa pada saat itu. Jadi perempuan yang sudah tidak haid pada masa itu sudah kelihatan rentak, tua. Sehingga disebutnya al-qawaid, apa? Duduk saja sudah tidak bisa berjalan, tidak bisa beraktivitas. Sehingga disebut al-qawaid. Memang qawaid dari qa'ada. Qa'ada artinya duduk. Jadi di usia yang menopause itu, perempuan itu seperti itu adanya. Secara produktif tidak melahirkan lagi, untuk keluar rumah pun itu agak kesulitan, sehingga disebut al-qawaid. Tapi sekarang Bu, udah idar wae. Sudah menopause, udah idar malah, bukan al-qawaid. Nah ini ada apa? Ada pergeseran-pergeseran. Nah, lalu seperti apa yang disebut al-qawaid? Ya yang nanti yang sudah jadi al-qawaid, benar-benar al-qawaid. Ibu sekarang menopause sudah, qawaid belum? Kalau ibu belum qawaid, belum masuk ke sini. Namru gitu Bu. Layar juna nikahan. Tidak punya hasrat menikah, tidak ingin. Ibu kalau ditanya satu, ibu masih enggak banyak. Ya saya ada nggak yang ditanya begitu? Enggak. Berarti ini kan berbicara yang sudah tidak punya suami. Apakah ibu masih ada keinginan untuk menikah? Ya ke orang lain mah tos abi memohon tidak akan menemukan yang sama dengan bapak ini. Bakal gitu Bu. Tapi kalau kasih jodoh, nanti apa? Siapa yang tahu? Ya. Di lisan dia mengatakan saya sudah tidak lagi keinginan menikah. Tidak tahu kan di dalamnya bagaimana. Yang sebut layar juna nikahan itu relatif. Relatif. Tidak bisa dilihat dari usia saja, dari faktor-faktor lain. Mungkin saja ada orang yang tergerak hatinya untuk menikah lagi karena apa? Ini saya butuh orang yang membantu saya dalam beragama, dalam rumah tangga saya lebih baik. Bisa jadi dia ada keinginan untuk itu, padahal ya dulu tidak, kan tidak tahu. Jadi yang benar-benar ini harus sudah seperti ini. Ilat-ilat harus ini. Satu ilatnya qawaid. Apa Bu qawaid? Brek namru. Anu tong angkat-angkatan, mun angkatnya dicanak kata ibu lamun teh di mobilan. Angkatnya lira ma alim abi mah teu ludeng saos repot amsen itu. Layar juna nikahan yang tidak mengharapkan lagi, yang tidak benar-benar tidak ada keinginan untuk menikah. Berarti pami digambarkeun ya Ibu anu tos calik dina ranjang, badan tos di sagala dirinya. Layar juna nikahan falaisa alaihinna junahun, maka tidak berdosa bagi mereka an yadhna thiyabahunna, untuk menanggalkan pakaiannya. Ibu, pakaian di sana dengan di sini beda. Arab ini ada budaya yang tidak sama dengan kita dalam berpakaian. Apa Bu? Di Arab itu mengenal baju luar, baju dalam. Menurut orang Arab kita semua ini baju dalam. Kalau baju luar harus pakai gamis, abaya, dilapis lagi.
Nah, karena ayat ini bukan turun di kita, bukan turun di Sunda, di Indonesia khususnya, maka siap di sini adalah siap yang baju dua. Bahkan di sini goiro mutabarrijat, yang tidak memamerkan aurat. Berarti ya pakaian ini hanya dilapisi dengan pakaian yang kedua. Bizinah itu aurat, tidak memperlihatkan aurat. Ayat ini lanjutnya Bu, wa ayyastafifna, tapi menahan diri walaupun sudah qawaid, sudah seperti itu usianya, tapi tetap aja dipakai misalnya. Kerudungnya masih tetap dipakai walaupun lebih baik. Nah, ini ayat menerangkan, ya sudah ada ayat ini di hadapan kita. Kita sudah bisa membacanya di surat An-Nur 60, berarti tetap ada kelonggaran dalam tabarruj bagi mereka yang tertentu. Bu, al-qawaid la yarjuna nikahan. Nah, tapi wa an yastafifna khairul lahuna. Berarti kalau begitu cenderungnya kemana Bu? Yastafifna, seperti ini Bu. Saum bagi yang man kana minkum maridhan faidatun wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Silakan yang sakit, yang bepergian boleh buka nanti ganti. Bagi yang kuat tapi payah, yang hamil, yang menyusui, yang pekerja berat, yang sudah tua dengan fidyah saja. Tapi di akhir wa antasumu khairul lakum. Tapi saum tetap lebih baik. Jadi pada dasarnya kemana Bu mengarahnya? Ya saum. Berarti ini mengarahnya kemana Bu? Tutup aurat, walaupun ya sudah qawaid. Tapi jika itu terjadi maka tidak apa-apa. Kalau memang ilatnya qawaid, benar-benar yang sudah di rumah saja tidak bisa kemana-mana. Sanes tiasa jalan-jalan kene. Ibu-ibu dia tersebat qawaid aja di dia. Ibu kami sih karena tiasa kadia masanas qawaid. Padahal ibu teh tos menopause misalnya qawaidna seperti itu. Ya. Nah, dilihat dari objeknya, itu tadi subjeknya Bu, subjek. Lepat hilap. Ayat tadi berkaitan dengan subjek tabarruj, berarti ada orang yang diberi keleluasaan kelonggaran bertabarruj, yaitu al-qawaid. Nah sekarang dilihat dari objeknya, berarti objek itu kepada sasarannya yang bukan pada orangnya tapi kepada titik-titik tertentu, bagian-bagian tubuh tertentu yang boleh diperlihatkan. Telapak tangan dan wajah boleh terlihat. Nah, memperlihatkan wajah dan telapak tangan itu tabarruj yang dibolehkan. Karena tadi definisi tabarruj itu adalah menampakkan yang seharusnya tidak dinampakkan. Kalau ini yang dua, wajah telapak tangan boleh diperlihatkan. Nah, ini dalilnya. Dalil umumnya ada di surat alit teka agengkeun eta surat An-Nur nu pangluhurna Bu alit. Wala yubadina zinatahunna, dan janganlah kalian memperlihatkan aurat janganlah kalian hunanya, janganlah mereka perempuan memperlihatkan aurat mereka illa ma zahara minha, kecuali yang boleh ditampakkan. Nah, yang boleh ditampakkan itu adalah yang dibolehkan tabarruj ini. Mana Bu yang dibolehkan itu? Dilihat ada dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan illa ma zahara minha itu wazinatuz zahiratu, dan aurat yang boleh nampak, Bu ya, yang boleh nampak, perhiasan yang boleh nampak, al wajhu, wajah. Ibu hari wajah di mana batasna? Cepil ke mana? Karena wajah karena kepala. Kepala. Berarti penginten teka lebetnya cepil anu kedah diperlihatkan. Ibu dina wajah Ibnu Abbas nambihan kata-kata wakahlul ain. Naon Bu? Celah mata. Berarti karena naon Bu? Muktasabah. Kumargi wajah kenging katinggal, kumah upami aya
rekayasa cenah, anu muktasabah, sesuatu yang dibuat kemudian ditempelkan di bagian itu, celak contohnya boleh. Berarti bertabaruj. Tabaruj khilqiyah, tabaruj muktasabah di tempat yang dibolehkan untuk diperlihatkan. Wahisabul kafi dan pergelangan tangan. Wal khotam dan cincin. Tadi Ibnu Abbas mah dugi ka disebatkeun bunu kituna. Untuk menerangkan bagian mana yang boleh diperlihatkan, Ibnu Abbas plus. Bukan hanya menerangkan anggota tubuh yang boleh diperlihatkan ila mazharo itu saja, tapi plus dengan tabarruj muktasabahnya. Andai kata ada rekayasa, ada yang diikhtiarkan, diupayakan untuk dijadikan sesuatu yang dinampakkan. Nah itu cincin dan celak. Celak itu apa Bu? Di mata ya, celak itu di mata. Nah Ibnu Abbas menerangkannya seperti itu. Maka wazinatul zahiratu kan tadi illa ma zahara minha. Yang zahir yang boleh terlihat itu adalah wajah plus celak. Telapak tangan plus cincin. Di tempat sanes dari hadis Ato al-kafani wal wajhu. Langsung eta makana to the point-na, dua telapak tangan dan wajah teu nganggo muktasabahna. Kumaha pamikieu? Gabungkeun we. Punya anu tadi dirinci, anu ieu teu dirinci. Salami sami dina masalah nu sami gabungkeun. Berarti al mutlaqu yuhmalu alal muqayyad. Anu mutlak ditarik anu muqayyad. Mana anu mutlak? Anu handap. Al kafani wal wajhu. Dua telapak tangan dan wajah teu disebatkeun ieu teh plus sareng hiasannya. Nah itu masih bebas, masih mutlak. Nah mutlak yuhmalu dilebetkeun, ditarik kanu muqayyad. Dan muqayyad aya celak teh muqayyad. Terus aya diikat gitu nya sareng khotam cincin. Nih. Al mutlaqu yuhmalu al muqayyad. Dalil anu mutlak ditarik ka dalil anu muqayyad. Jantan kenging gitu jabnya nganggo hiasan, kenging tabaruj muktasabah plus tabaruj khilqiyah. Aya deui Ibu kelonggaran tabaruj dari sisi objek kepada siapa kita diperbolehkan memperlihatkan bagian ya dari zinatun kita. Nah, ini ada 11 kelompok orang Bu yang kita boleh, bukan boleh punyanya, tidak termasuk yang tidak diharamkan gitu ya, untuk terbukanya sebagian dari khilqiyah kita, tabaruj khilqiyah kita, dan tidak nyatakan tabaruj jahili, yaitu ini dasar hukumnya An-Nur ayat 21. Mangga Bu, ini yang 11 orang, manakah yang tidak termasuk? 11 atau 12-nya Bu, kayak bilih lepat ngetang. Hiji Bu, bu'ulatihinna siapa Bu? Suami. Mangga. Ada zinatun, ada aurat yang terlihat oleh suami, tidak dosa. 2, abaihinna. Apa Bu? Bapak. Kalau suami menurut istri, kalau bapak menurut anak perempuan. Begitu. Logikanya begitu Bu ya. Abai bu'ulatihinna. Bapaknya suami, abai, bapaknya suami siapa Bu? Mertua. Bapaknya suami menurut mantu. Boleh Bu ya, terlihat. Itu ada wala yubdina zinatahunna illa. Tidak boleh memperlihatkan aurat kecuali kepada ini. Berarti kepada ini, andai kata rambut kita, tangan kita yang tidak dipergelangan tapi lanjut ke depannya, ke dalamnya, andai kata terlihat, tidak apa-apa. Ya, wala yubdina illa, jangan perlihatkan kecuali kepada yang ini. Berarti ini ada kelonggaran dalam tabaruj. Yang keempat, abna'i. Abna, anak laki-laki. Untuk siapa? Ibunya. Anak untuk ibunya. Jadi seperti itu Bu ya. Disebut anak tuh kata ibunya. Kalau kata yang bukan ibunya ya orang lain. Abna'i bu'ulatihinna. Anak
laki-laki dari suami. Siapa, Bu? Anak laki-laki dari suami. Anak tiri. Anak tiri, Bu. Allati dakhaltum bihinna. Tanya anu pas dicampuri. Ikhwanihinna, ikhwan. Ibu ikhwan teh pamibahasa Sunda mah wargi. Eta da wargi abdi. Pada kapinaon wargi we. Dina bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab ikhwan teh adik kakak. Berarti ikhwan tuh saudara laki-laki bagi saudara perempuan, adik kakak anu dimaksud. Bani ikhwanihina, bani ikhwan. Tadi ikhwan adik kakak, sekarang anak kakak apa, Bu? Halo, ponakan. Untuk bibi. Ya. Nisaihinna, perempuan-perempuan mereka. Kemana, Bu? Hina uhina. Kan al-mu'minat, kan awal ayat qul mu'minat. Jadi perempuan-perempuan mukmin bagi ya, perempuan-perempuan bagi sesama perempuan. Bagi sama perempuan yang mukmin. Berarti tekenging ke perempuan yang bukan mukmin memperlihatkan. Malakat aimanuhunna, hamba sahaya bagi majikan. Karena itu hamba saya ini majikannya, maka ada yang saling terlihat, yang berbeda kelamin, Bu, yang berbeda jenis. At-tabi'in, Bu, at-tabi'in. Pemilu. Non, Bu, pemilu teh yang ikut ke kita. Yang mengikuti ke rumah kita, ada di kita. Ya, dia bukan anak, bukan juga adik, berarti di luarnya semua siapa, Bu? Bisa pembantu, bisa sepupu, bisa orang lain. Tapi tinggal di rumah kita. Mangga, Bu. At-tabi'in. Ini at-tabi'in itu laki-laki. Ghairi ulil irbah. Yang belum tahu urusan apa, Bu? Seksual gitu. Yang belum mengerti urusan seksual. Berarti masih kecil. Usia sabaraha, Bu? 10. Genep. Da aya nama geuning, Bu, genep tahun tetes arapal HP. Nah, iya ge, Bu, sami da tidak disebut usia berapa, tapi ghairi ulil irbah yang tidak memiliki hasrat, yang belum ada nafsu. Minar rijali, dari kalangan laki-laki, berarti usia sabaraha. Ayeuna misalnya kita punya orang, punya toko, kemudian tinggalnya di rumah kita, si yang membantu kita ini, walaupun pasti kamarnya beda ya, Bu, di tempat yang lain. Nah, bagaimana itu? Ya, ghairi ulil irbah, ya jelas suami ghairi 6 tahun misalnya atau 8 tahun yang membantu kita sudah ulil irbah, Bu, nama. Rada hati-hati, oke. Yang taat, yang belum punya hasrat untuk masalah seksual. Untuk zaman sekarang rada hati-hati. Paling usia sabar atau, Bu. Banyak tuh terlalu kecil juga akan mungkin saja, Bu, ada yang anak angkat, bisa jadi, Bu, anak angkat. Anak angkat. Anak angkat. Ghairi ulil irbah. Diadopsi misalnya usia 2 tahun, 3 tahun, ya silahkan itu. Yang belum mengerti tentang hasrat. Yang ke berapa, Bu? Atiflil ladzi lam yadharu. Atif anak kecil. Berarti anak kecil. Anu tadi mu anu satu acana sudah mulai agak besar, tapi di atas atifli. Mangga kepada semua ini dibolehkan. Berarti di luar ini tabarruj jahili. Di luar ini tabarruj jahili. Siapa, Bu? Yang dianggap saudara oleh kita dan dianggap benar atau saudara, siapa, Bu? Sepupu, ipar. Tidak ada di sini. Sepupu, karena bisa jadi suami istri sepupu itu. Sepupu bisa jadi suami istri, betul, Bu? Bisa. Ya, bibi kita, uak kita bisa jadi mertua kita.
Tapi dengan bibinya boleh. Tapi dengan antar anak bibi dengan bibi tidak boleh. Kalau sudah terlihat sebagian dari aurat itu berarti sudah tabaruj jahili. Yang hukumnya tadi, Bu. Apalagi ini ada kata-kata jahili. Jahili ini adalah semacam iqab. Wala tabarrujna, tabarrujna. Janganlah bertabaruj. Tabaruj yang mana yang dijangankan, yang dilarang? Tabaruj jahiliyah. Tabaruj jahili berarti tabarujnya yang sudah dicap oleh Allah yang jelek. Yang sudah mengarah kepada jahili. Tabaruj yang tidak berlatarkan syar'i, syariat Islam. Berarti sudah ada iqab, sudah ada semacam pernyataan poin jeleknya, poin sisi buruknya, yaitu iqab. Maka dijatuhkan kepada haram karena Allah sudah mengatakannya, dikatakan itu adalah jahili. Cara membuka yang tidak sesuai syariat Islam. Berarti dosa. Sehingga dihukumi haram. Bukan makruh lagi karena ada jahili. Begini Bu ya, di dalam ilmu usul fikih penetapan hukum sebagian diserahkan pada manusia. Ibu, ada nggak di dalam Al-Quran semua hukum disebutkan? Enggak. Ayat-ayat yang ditetapkan hukumnya ada beberapa. Misal, hurrimat alaikumul maitatu bangkai, sudah jelas diharamkan. Tapi aqimus sholata, dirikanlah sholat. Sholat yang maksud sholat yang 5 waktu. Bagaimana hukumnya? Tidak disebutkan. Aqimus sholata wa huwa wajibun. Nggak ada. Nah, tinggal bagian manusia bagaimana metodologi untuk sampai melahirkan hukum. Nah, termasuk ilmunya adalah satu perintah jika tidak dilaksanakan dan ada ancaman berat maka menjadi haram ketika ditinggalkan. Ini tadi wala tabarujna tabarujal jahiliyah. Jangan bertabaruj tabaruj jahili, berarti ini sudah iqab, sudah ada sanksi gitu dari Allah. Maka ditetapkanlah hukum haram. Nah, itu adalah tabaruj yang non jahili, berarti ya secara syar'i dibenarkan, dibolehkan. Dibolehkan. Tapi kalau melihat ke surat An-Nur ayat 60, wa yastaghfifna khairun. Menjaga tetap lebih baik. Walaupun ya dengan adik kakak, walaupun dengan anak tiri dan sebagainya, yang ini menjaga lebih baik. Tapi andai kata terjadi itu tidak dosa. Nah. Sekarang yang mana kategori tabaruj jahili itu, yang haram itu, yang dilarang itu? Nah, pertama tabaruj yang mengedepankan aspek israf, berlebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adama khuzu zinatakum. Pakailah perhiasanmu, maksudnya pakaian itu sebagai perhiasan. Setiap untuk ibadah ya, untuk sholat. Wakulu washrobu, jadi berpakaian ini perintah berpakaian. Diutamakan untuk sholat, untuk ibadah itu pakaian yang bagus gitu, punya artinya yang bersih gitu. Makan, minum dan jangan berlebihan karena Allah tidak suka. Nah, kalau Allah tidak suka berarti benci. Sesuatu yang dibenci berarti kalau ditimbang-timbang ke hukum, apa hukumnya Bu? Allah benci, ya haram. Walaupun bahasanya lembut, halus. Wallahu innahu la yuhibbu, sebenarnya Allah tidak suka. Tidak suka ini bukan berarti sesuatu yang udahlah tidak suka. Untuk Allah tidak suka itu ada apa sih? Dalam catatan-catatan malaikat bahwa Allah tidak suka, benci untuk melakukan itu. Nah, seperti apa Bu israf dalam berpakaian? Nah, Bu, ini betul di satu momen saja. Yang satu momen ini orang ya pada bikin momen-momennya yang ini mumpung momen yang terindah gitu ya dalam hidup ini. Saya mau seperti ini. Coba Bu nilai oleh Ibu, ada apa di sini? Kenapa ini dikatakan tabaruj? Ada apa di sini? Ada apa Bu? Ada israf. Ada israf. Nah, bagaimana Ibu kecerdasan kita diuji lagi? Kecerdasan.
Memang ibu nggak akan make, apalagi ibu sudah kuaid. Ayo nanti sempat kuaid tadi mantu. Ibu akan menikahkan anaknya. Ibu punya saudara, ibu punya cucu. Ibu sebagai ibu yang biasa ngaji, ibu ya harus kritis. Cik mama, nenek, lihat nanti pakaiannya kayak gimana. Gitu bu. Sanes, tos lah pasti bakal gitu. Jika kita serahkan pada ahlinya, siapa bu ahlinya teh? Juru rias. Maka kan begini. Nah, ini menjadi persoalan bu. Kenapa materi ini perlu disampaikan? Karena ini sudah menjadi masalah yang tadi teh ini keseharian, urusan nikah mah keseharian, kondisional ya waktu nikah kudu kieu. Apakah sahur sapu kudu kieu waktu nikah? Sahur urang, sahur hawa nafsu. Kata Al-Qur'an wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Iya, tabar jahiliyah teh Bu. Apa? Israf. Nah itu Bu, silakan Bu, emosional kita, kecerdasannya dipertaruhkan. Bagaimana kita menyikapi ini? Ya, berarti saya harus tegas nih, gitu Bu. Nanti nah gitu Bu, tumbuhkan itu. Walaupun iya, judul nama busana muslimah, tapi unsur israfnya, ya Bu. Mahal juga Bu, dosa deh, diantep deh, anak orang deh, anak anggota, anak kita yang tidak bisa, kumaha tuh Bu, komo ibu pamitos dina derna dina hari hakna, tidak bisa apa-apa lagi Bu. Nemawi punya, ketika ibu akan menikahkan para putra putri ibu, tong fokus dina tuangan wungkul ibu teh. Tinggal karena iya sarang sahaya bermitra na tatariasna ninggal. Nah kalau ini ibu udah jauh-jauh sebelum ngajantan kan ibu sudah merekomendasi boleh tidak boleh. Kecerdasan moral ibu ini salah, ini nggak boleh. Begitu ibu. Kan tadi ibu kecerdasan kolbiah kita diuji, ya bukan? Agus kemarin ada trennya atau yang nama nikah teh gitu. Nah persepsi yang menyatakan tren ada. Kita yang anggota persisi pantas enggak Bu? Hakim Wajhaka mengatakan itu tren? Bu, waler. Pantas enggak kita mengatakan ini tren? Kalau tidak ikut tren saya tinggalan zaman. Nikahkan si Bu eta juga kegeyebegan gitu nah teu aya biarkan. Nah urang teh sok kemakan ku eta Bu. Sok kemakan. Padahal mana dikapayunkan? Ketaatan ataukah kemaksiatan pada Allah? Orang yang taat, hakim wajah kalidin hanifah, ya lakukan. Salah, katakan salah. Gitu. Bu ya, ibu hari ini punya cucu, punya anak, punya saudara di keluarga besar ibu, silahkan ini hidupkan, Bu ya, untuk menyebarkan Quran Sunnah dalam segala hal. Aqim wajhaka lidini hanifah. Yang kedua, yang langsung-langsung memamerkan aurat. Langsung-langsung memamerkan aurat. Kalau tadi mas seperti tutup kan Bu ya? Ibu yang tadi mah tidak ada yang kebuka, hanya israfnya. Berarti ibu harus bisa menilai, oh ini jahili, kenapa? Israf. Begitu. Ini jahili, kenapa? Memamerkan aurat langsung. Caranya apa? Ini yang ditandai merah. Siabun riqaq. Baju yang tipis sampai menerawang anggota tubuh kita kelihatan lekuknya. Kantanan kanu panas, kanu esan sinar matahari. Itu yang satu. Yang kedua mungkin yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Ella. Nisaun kasiatun ariatun berpakaian tapi telanjang. Atau mumilatnya bunan berlenggak-lenggok kepalanya. Badannya kalau ma'ilat ru'usahuna nah gitu punya gulak-gilak punten tak ieu contohna we ibu ayan tadi urang sok kitu angwana aya naha mungkus eta mah bunya sanes berpakaian pan yuwari sauat harus menutupi auratnya ieu mah
kabungkus sanes katutup. Tak ieu sebat ariat kasiat. Anu sapalih deui Bu, tinggal Ibu tak ieu teh punten rada tren oge di kalangan urang. Anu kaditu punya upami nganggo acuk anu tipis, gamis, punten rada ke teknis enggak apa-apa Bu ya, rada ke teknis supados jelas. Ibu teh ngan cekap nganggo legging. Wungkul. Acukna polos, atanapi kembang tapi tipis bahannya. Kayak Ibu nggak papah we di tempat anu rada caang. Katingal teh Bu. Nah, eta namina kasiat ariat kalebet. Langkah-langkah gerak Ibu panang sampean katawis. Kantana anu putih. Jantan kumaha Bu? Nganggo rok deui sateat nganggo legging, nganggo rok. Rokna nu tebal. Gitu Ibu. Entong cekap tos nganggo gamis, di legging, tos barisa lancar salambar legging. Kedah ngangge nutupan supados teu kitu. Itu kan buka sitak tubuhnya. Tabarus ya Bu, tabarus. Tabarus jahili teh Bu. Apa alasannya? Sok intelektual Ibu ditaros. Apa alasannya? Memamerkan aurat. Nah, aurat orang katawis. Ini punya. Nah, iya pangintan anu kararieu Bu. Puntanya dia di masjid diuningakeun. Mumilat melenggok-lenggokan kepala, anu ieu mah melenggokkan tubuh. Tubuh punten Ibu anu atas nama olahraga, atas nama jogging, atas nama apa, sepanjang itu dilakukan di luar dan dilihat oleh orang lain, tabaru jahili. Apakah jadi tidak boleh olahraga? Apanya yang tidak boleh kan Bu? Tabarujnya. Ibu pada olahraga untuk kesehatan boleh? Mangga mubah Bu. Tapi selamatkan dari tabaruj jahili. Paham Bu? Selamatan dari tabaruj jahili. Di mana tuh? Dicari di tempat tertutup, perempuan saja. Bisa Bu, tekan di payunan Indomaret Alfamart. Ayo nama ramai Bu di daerah-daerah teh didinya Bu ramai dinten Minggu. Cobi. Itu matas mumilat, mailat, araya didinya. Tabaruj jahili. Ayana buni tapi lenggak-lenggokna segala macam nah. Ibu jongjon siapa di sekitar? Ada yang asyik. Bahkan menjadi maksiat seseorang karena kita. Siap Ibu? Bagaimana kecerdasan emosi kita, moral kita, spiritual kita diuji hari ini. Insya Allah persistri tidak akan. Tapi saudara kita, anak kita belum persistri, belum ngaji, kita harus menyampaikan. Bu ya, seperti itu. Yang ketiga, sambung rambut atau tato. Itu juga bagian dari aspek tabarruj. Ini jahili, kenapa? Sambung. Ini jahili apa? Tato. Nah, bahasana Bu alwasilah, anu disambung. Bade sambung rambut kepala, sambung rambut mata, sambung rambut Bu namina. Nah, alwasimah punya tato Bu. Nah, contohnya ini Bu. Anu palih dia mah tos buku nambu extension. Anu tos teu usum sobrah-sobrah teh pangitanya tos kirang walaupun masih aya sobrah. Extension rambutna sakumaha disambung dengan rambutnya yang palsu. Sanes wig. Wig bebenten deui punya wig mah khusus ditaplokeun ieu mah disambung extension. Lebih canggih lagi, lebih maju lagi. Tak baru jahili Bu? Lebet tak? Lebet. Karena sambung alwasilah. Anu palih dia anu dikudung. Naon butah? Jahili teh Bu? Ibu anu palih itu jahili sanes. Apa jahilinya? Sambung cepol Bu. Eta teh pami rambutnya lina mau sakitu. Walaupun ada bukan rambut cenah. Kunaon Bu?
Aya nama aya icalana punya. Aya icalana cepol berbusa untuk apa? Tidak lain supaya bisa itu. Supaya bisa berias dengan standar mereka, ahli yang menurut mereka mengerti tentang tata rias. Wihdai intelektual, ilmu sudah disampaikan, bagaimana emosional kita, bagaimana moral kita, dan bagaimana spiritual kita. Apa kita akan diam saja? Aqim wajhaka lid-dini hanifa. Bu, di tempat ini hanya 12 dibandingkan dengan anggota Persistri dan masyarakat perempuan, kita sini sebagian kecil, tapi bagaimana bisa efektif. Jangan menemukan anggota Persistri yang menikahkan anaknya, menemukan yang seperti ini. Artinya ibu tidak ada apa-apanya kepada anak, tidak ada pengaruhnya, tidak memberikan pencerahan pada anak-anak kita. Jangan dianggap ini urusan keseharian, kondisional. Kan ini mampir aku atau di momen yang paling bahagia, yang paling berkesan, menit ayah. Kira-kira untuk apa bu kepentingannya? Dirias-riasi bagus-bagus, foto, sok bu taroskeun, difoto. Tapi ka opat bu digentos acuk. Pada acuk saraya keneh, bersih keneh, kudu digentos apa tali kanggo foto. Itulah gaya hidup. Kalau makanya di awal agama itu mudah. Siapa yang mempersulit? Kita. Hayang ku foto sana kajian ribuh-ribuh ibu nerapkeun acuk nageh rarese. Lempang nageh hese. Dah ibu dikitu-kitu teh padahal dia mempersulit diri. Seperti itu, Bu ya. Nah, ini adalah bagian tabarruj. Apa ibu harus tahu? Tabarrujnya apa? Sambung rambut. Sambung rambut. Mau rambut yang seperti rambut atau yang dibuat seperti rambut, cepol itu. Ujungnya kan sama ke situ. Substansinya ke situ. Untuk nyambung-nyambung kene hanya bukan oleh rambut sekarang mah tos tepati usum. Tukang gulalina ge bu jangan tos teu aya. Nu nampung-nampung eta. Tapi rambut kusut, pun besar gulali teh. Duka tadi anggo ieu. Tato bu, tato. Tato. Nah, bu tato tuh ada di alis, nama butit, alis di tato. Saur anu sok kuriak alis meh teu unggal dinten cenah, meh teu rupa-rupa bentukna tos dipermanenkeun. Nah, ditato. Terus dihana apa sampean? Nah, anu kitu Bu, istri ge aya Bu. Tabarruj jahili apa? Tato. Di dalam misalnya tertutup Bu, anger we tatonya. Kita teman, pada ditutupan, tabarruj, menampakkan yang tidak harus ditampakkan, yang harus tidak ada, membuat sesuatu yang harusnya tidak ada. Islam tidak mengajarkan itu. Jadi makna tabarrujnya. Ada lagi Bu proses ibu pami ibu ninggal kadi bakal itu yang ditato alis, tos jadi kieu. Pami ibu yang ninggal prosesna tah Bu kieu. Sate acan jadi indah bagus tuh kieu heula Bu. Panas tiris heula. Baru heula. Untuk supaya ibu mendapatkan bibir yang merah merona cek saha ibu ngeri ripuh teh Bu. Tadi ma'alaikum fidini min haraj. Allah itu tidak menginginkan beragama itu riripuhan. Saha nu ngari-ripuh? Urang dia lira. Karena apa? Akimna sanes lidini tapi akim liseni. Akim lidunya untuk keduniaan saya. Saya harus sukses di dunia dengan cara apapun. Akim liduit. Misalnya apa Bu? Bukan lidin lagi. Karena saya harus menghasilkan uang, saya modalnya adalah tubuh, maka tubuh saya harus bagus terus. Dioperasi segala macam. Ya. Kieu heula Bu sampai meh jantan saya teh. Nah, yang selanjutnya tabarruj yang lain, mencabut bulu dahi. Bu, bulu dahi naon dahi teh? Tahar. Menjarangkan gigi. Ibu menjarangkan gigi saat itu. Jadi pada dasarnya Bu, Islam itu kearifan lokalnya ditampung di dalam beberapa ayat. Dulu menjarangkan gigi itu menjadi tren Bu ya, untuk supaya lebih tampil cantik. Sekarang bukan menjarangkan, membereskan aya nama. Kapungkurna menjarangkan. Dugikeun ka Bu aya anu dikikir. Seperti jarang. Karena apa? Nabi giginya jarang.
rambutnya ikal, giginya jarang Nabi itu. Nah sekarang orang mau berbaik-baik, berrias-rias dengan giginya. Al-mutanammisat wal mutafalijat. Al-mutanammisat yang ditato, yang al-mutafalijat yang dikerik bulu dahinya lil husni. Karena untuk indah, karena untuk cantik pun niatnya untuk cantik. Bukan untuk fungsi lagi, tapi saya cantik. Al-mughayyirat khalqallah, bari merubah ciptaan Allah. Punten Bu tah. Puntennya didugikeun. Pamikia maksudna Bu, punten di behel. Kayak nama behel dulu menjarangkan gigi, trennya. Sekarang mah trennya behel. Nampu behel teh nya lamun diratakeun. Untuk apa? Lil husni bukan? Tanya, lil husni bukan? Untuk cantik bukan? Kalau untuk cantik ini. Perhatikan Bu, la'ana. La'ana teh apa? Dijauhkan dari kebaikan Allah. Berarti Allah bakal memberikan kejelekan-kejelekan, berarti secara hukum haram. La'ana tadi Bu la'ananya. Anu al-wasilah, al-mustausil, la'ana. Nah yang selanjutnya adalah bulu pipi, bulu dahi. Di antaranya adalah supaya katanya make up nyerap, tidak terleleh oleh keringat. Ketika berkeringat bulu-bulunya kan jadi naon Bu? Nyengleng. Nah, ini Bu tah, cara menyebut bulu dahi itu ada yang dengan bola seperti ini. Ada yang dengan mencabut seperti ini. Sedikit lagi ya, tanggung ya ini. Apapun alatnya, maksudnya ke situ adalah tabarruj. Ini mohon bapak-bapak juga mengenal supaya nanti bisa memberi sama ya pada isinya. Satu lagi Bu, sebenarnya menyerupai al-mukhannitsina minar rijal mutarajjilat minan nisa. Ini contohnya, ini laki perempuan Bu. Perempuan tapi juga pamegat. Anu sebaliknya kata pamegat tapi acuk di rok. Walaupun hanya peran. Ini pada drama, ini mah untuk hanya kebutuhan peran film saja sama Bu. Pada film ada naon aqim wajhaka lid-dini hanifah. Yang tak kalah penting ini Bu, menyerupai biarawati atau menyerupai agama lain. Punten Bu, tutup tuh auratna. Tertutup? Anu putih biarawati, anu hitam. Tapi upami kita berdandan seperti itu tidak boleh. Tabarruj oke. Nah ini iyakum walubus saruhban. Hati-hati menyerupai pakaian biara atau pendeta. Walaupun pada dasarnya menutupi auratnya. Yang sebelahnya biksu tinggal nganggo kudung menyelesai. Punya etatnya secara nilai aurat mah tertutup tapi menyerupai. Itu juga tabarruj. Nah tabarrujnya menyerupai. Berarti Ibu nanti di makalah ini sudah ada macam-macam tabarruj. Ibu harus mengenal apanya. Yang terakhir atau semir rambut ini tidak ada gambarnya. Menyemir rambut dengan yang hitam. Tidak boleh. Kedahna kumaha Bu? Selain yang hitam. Wajtanibus sawad. Hindari yang hitam. Itu saja yang disampaikan dari tabarruj ini. Semoga menjadi ilmu, semoga emosional kita terus diasah kecerdasannya, moralitas kita diasah, spiritual kita juga diasah, dan akhirnya kita siap aqim wajhaka lid-dini hanifah. Amin. Sampai di sini Ibu, ada sedikit lagi waktu, mangga kami serahkan kepada pembawa acara. Alhamdulillah, terima kasih Bu Hajah Ai atas paparannya. Mudah-mudahan betul ini mengasah untuk kita mengasah kecerdasan kolbiah. Barangkali mungkin banyak ya Bu ya yang akan ditanyakan oleh ibu-ibu semua karena ini kehidupan kita ya Bu ya. Apalagi tadi ketika kita mau menikahkan, Masya Allah ya Bu ya. Bagaimana kita harus sesuai dengan syariat. Silahkan Ibu, untuk yang pertama kami persilahkan untuk 2 penanya dulu. Ibu satu lagi siapa? Oh 2, mangga. Silahkan Bu. Ibu nama dari PC mana?
Punten bade naroskeun abdi ti PC Kiara Condong. Upami nganggo henna tiasa teras rambut oge di henna tapi warnana teu hideung eta unggul panginten hatur nuhun. Hatur nuhun. Bade tumaros tadi teu acan kabahas perkawis lensa mata. Lensa mata zaman kekinian itu sudah mulai pada pakai remaja bahkan ibu-ibu juga untuk terlihat cantik. Eta nu yang didunjikeun. Atur nuhun Ibu masukan atau pertarosana. Anu ka hijinya pertarosan Ibu terkait henna Bu ya. Henna di mana dipasangnya digunakannya di mana? Di tangan. Apakah ini tangan termasuk yang boleh dilihat? Boleh. Kalau tadi di ilustrasinya dengan cincin, berarti hari ini ada pergeseran lagi, ada pergerakan lagi. Yang menghiasi jari-jari kita ini bukan hanya cincin, tapi dengan ukir-ukir henna-henna itu. Ya pada dasarnya silahkan boleh, secara ini boleh. Tapi jangan isrof, jangan berlebihan, sampai misalnya ke mana-mana dan ingin terlihat jadi dibuka sebagiannya. Sepanjang ini, bagian-bagian ini, mangga. Kemudian termasuk menyemir rambut ya, nyemir rambut, tapi dengan henna. Nyerap tuh Bu. Kalau henna itu nyerap atau membungkus? Menyerap. Kalau menyerap berarti tidak aman untuk wudhu ya. Kalau membungkus, kalau semir yang biasa bungkus. Jadi rambut yang lembaran tipis tersebut dibalut gitu ya oleh obat. Maka itu kalau saya tidak tahu ya apakah ada enggak yang tidak nyerap semir itu. Kalau yang tidak nyerap berarti nanti ketika mengusap rambut misalnya ini tidak aman. Mangga tiasa Bu. Bahkan orang Arab aku pacar Bu. Pacarnya anu bentuk serbukna jantan siga pupuk suhun dipasang gitu. Pacar ya, hanya dalam bentuk gelnya Bu ya. Dalam bentuk serbuk. Oh iya. Mohon. Selama tidak berlebihan mangga. Yang kedua Ibu Ajeng Softland kesini enggak tujuannya lil husni bukan? Dulu gigi, sekarang mata kan yang namanya manusia itu berkembang teh ya. Lihat ke ilatnya lil husni atau bukan, atau memang lil fungsi. Misalnya gigi palsu, untuk apa? Untuk bisa mengunyah, karena habis gerahamnya. Kalau tidak pakai gigi saya tidak bisa mengunyah, itu mah lain soal, mangga tiada. Tapi kalau untuk lil husni, pasang gigi lil husni atau ya direkayasa tadi Bu ya, lil husni, termasuk lens. Apakah itu juga untuk fungsi supaya bisa melihat, ganti dari kacamata ataukah kan ganti-ganti sekarang Bu, baju biru, lensnya biru dan ganti-ganti. Kalau seperti itu sudah jadi ke lil husni. Kalau lil husni itu hadisnya bisa dikiaskan ke situ. Secara dalil yang tegas tidak ada, tapi dikiaskan ke situ. Maka Ajeng, ini pertarosan Ajeng bisa dikiaskan ke itu ya, ke gigi. Dikiaskan ke gigi. Ya, mudah-mudahan tidak puas Ibu supaya Ibu terus ngaji. Ibu, saya dedu pada ditaroskeun Ibu. Oh masih ada Bu, satu lagi nggak apa-apa. Iya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Bu Eti Tanjung Sari, PC Tanjung Sari. Tazah manu bade ditaroseun kieu nya. Sompamana abi kan gaduh murang kali istri. Sareng pun lanceuk gaduh murang kali pamegat. Nah nu di bade ditaroskeun teh pami putra abi anu istri buka aurat di depan bapak sambung kumaha hukumna sareng abdi pami buka aurat di depan putra kawalon kumaha hukumna.
haram atau napi kumaha. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu acan abdi ngawaler, coba ibu tinu pemahaman ibu tadi. Berarti ibu nyanak, bapak nyanak mintanya bunya. Karena putra ibu karamakna, kenging tuh bu. Lebat mana? Kalau lebat mana tadi? Tinu tinu mana bu? Lebat kan ya ayat kan di dia. Abna ibu olatihina, anak suami. Nah, berarti samulihna gitu. Nah, ayeuna putra sareng putra anak. Sampai tadi mah putra sareng sepuh nanya. Ayeuna putra sareng putra tiasa teu nikah. Tiasa nikah bu. Putra sambung. Ka ibu sambung, ka rama sambung masih boleh. Si putra sambung sareng putra sambung tiasa nikah teu? Tiasa nikah. Berarti dijagi. Padahal sabumi ibunya, sabuminya. At-tabi'in teh apa yang tanda lebat tabi'in sana sama. Mungkin wae pamir dikelompokkeun kana at-tabi'in. Anu ngiring ka bumi urang. Hati-hati ibu, engke tiasa nikah. Sapertos sepupu kan tiasa nikah. Nemawi teh kenging dibebaskeun ibu sepupu teh silih bonceng, silih anter. Sok dianggap biasa gitu. Menuju pertemuan keluarga, saling pacaket. Nah, kita sudah diarahkan gitu punya saya seperti itu dimulai diedukasi. Sakitu poin tadi Bu atau sudah mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini Ibu nanti bisa dibuka lagi, bisa dipahami lagi dan kecerdasan Ibu mudah-mudahan semuanya cerdas. Amin Ibu. Apa? Intelektualnya Ibu sudah dapat ilmunya, emosionalnya Ibu sudah punya rasa-rasa bagaimana saya harus melakukan, bagaimana apa yang harus saya lakukan, yang tidak saya lakukan. Moralnya bagaimana saya punya pertimbangan. Yang pertimbangan ini didasarkan pada pengetahuan saya. Dan spiritualnya bagaimana saya aqim wajhaka lid-dini hanifa semaksimal mungkin. Amin, 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 amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberi kekuatan, kemampuan dan kesabaran pada kita untuk menjadikan kita senantiasa istiqomah dalam agama Allah. Amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Hajah Ai yang telah memaparkan ilmu tentang tabarut. Ibu-ibu yang hadir di sini ini ada